Haleluya, glory. Amen. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, amin. Nah, Tuhan selalu memberikan sebuah tanda di saat ada sesuatu peristiwa seperti yang dibuat oleh pada Nabi. Dia menunjukkan, menampakkan dirinya melalui penglihatan, melalui mimpi. Dan itu tidak berbeda dengan mempelai wanita. Tuhan memberikan di saat dia mau datang di akhir zaman ini. Dan memberikan segala sesuatu tanda-tanda. Ya. Haleluya. Amen. Baik di kota, baik di pedesaan, dimanapun mempelai wanita sanggup melihat bahwa ini adalah sudah dekat tanda hari kedatangan Kristus. Jadi dunia ini sudah semakin jahat dan dunia ini sudah semakin buruk. Itulah sebabnya firman berkata bahwa setiap binatang maupun burung maupun manusia selalu sakit bersalin. Haleluya. Sakit bersalin artinya bahwa firman ada di dalam kita. Jadi kita sedang bersalin mengandung firman. Sebagaimana Yohanes telah memakan kitab tersebut. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita selalu melihat firman Tuhan. Dan fokus kepada firman. Dan selalu melakukan firman apa yang Tuhan Allah perintahkan untuk kita lakukan. Itulah sebabnya kita harus selalu berjaga-jaga dan melihat. Karena Tuhan sudah memberikan mata rajawali yang tajam kepada kita. Setiap kita melangkah karena maut sedang mengintip, kita harus selalu berjaga-jaga. Waspada dalam segala hal. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan pesan kepada seorang nabi untuk memberikan kepada kita pikiran adalah pikirannya Kristus. Amen. Untuk supaya dapat membaca bahkan hati manusia dan pikirannya. Mempelai wanita harus sanggup mengetahui siapakah sebenarnya si orang manusia yang selalu berdampingan dengan kita sehari-hari, yaitu manusia yang ada di luar firman. Haleluya. Setiap orang melangkah kita harus mengerti dan tahu bagaimana pikirannya, apa pekerjaannya, apa yang dilakukan sehari-hari. Itulah tidak perlu kompromi dengan orang-orang yang di luar firman. Amen. Hanya orang yang mengerti dengan firman, hanya orang seperti itulah yang bisa dengan kompromi, dengan mempelai wanita. Setiap orang percaya. Haleluya. Kalau kompromi dengan orang-orang dunia yang tidak takut akan Tuhan, hati-hati virus. Hati-hati pengaruh. Seperti yang dikatakan oleh Branham. Pengaruh dari yang lain. Haleluya. Glory. Jadi kita harus melangkah. Setiap melangkah kita harus memikirkan tujuan kita kemana. Dan apa efeknya dan apa nanti dampaknya. Bukan hanya sekedar berjalan, bukan hanya menyemui seseorang, bukan hanya berdiskusi, bukan hanya seperti sekolah, bukan hanya sekedar sekolah saja. Tujuan sekolah itu mau kemana? Dan apa tujuannya? Apa yang mau diraih? Apa yang mau direbut? Kalau hanya buang-buang waktu, tidak ada artinya, maka semua pekerjaan sia-sia. Seperti itulah setiap orang percaya harus maju terus. Jangan mundur. Jangan seperti istri Lot. Berjalanlah dengan lurus. Teruskan jalanmu. Apa yang diberikan Tuhan untuk kau jalani. Sekalipun ada tantangan, rintangan, masalah dan lain sebagainya. Teruskan jalanmu. Supaya engkau sampai kepada tujuanmu. Supaya engkau sampai kepada Roh Kudus. Supaya engkau sampai ke tanah perjanjian. Bukankah kita tidak melihat bagaimana tentang perjalanannya Rut?
kita melihat bagaimana tentang sedihnya perjalanannya Rut. Seorang perempuan, seorang wanita janda, di mana suaminya sedang meninggal di dalam kepahitan, penderitaan, dan penyakit dan lain sebagainya. Mereka dilanda oleh kemiskinan. Tetapi kita lihat bahwa Rut adalah perlambang bagi mempelai wanita. Dia terus fokus berjalan. Sekalipun mertuanya Naomi menawarkan kepada dia, bukankah engkau ikut seperti Orpa? Dia telah kembali kepada kampung halamannya dan kepada tuannya dan kepada Tuhannya. Tetapi Rut mengambil satu tindakan. Di mana engkau mati, maka aku di situ mati. Tuhanmu lah menjadi Tuhanku. Haleluya. Itulah sebuah tindakan. Itulah sebabnya mempelai wanita harus meraih, berjuang untuk mendapatkan suatu tempat dan berjuang untuk mendapatkan kekekalan. Haleluya. Karena sempit jalan untuk menuju kepada kehidupan. Sesak dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kekekalan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Tetapi kita lihat orang-orang yang jahat, orang-orang dunia, mau kemana saja bebas. Mau diskotik, pub, bar, gak ada yang larang. Mau mabuk, gak ada yang larang. Mau narkoba, sabu-sabu, ganja, gak ada yang larang. Bahkan orang tuanya sendiri pun, anaknya sendiri di zaman ini gak bisa ditegur. Kenapa gak bisa ditegur? Ada apa? Karena mereka sedang duduk di dalam gereja organisasi denominasi buatan manusia. Bukan buatan Kristus sendiri. Bukan di atas batu karang yang teguh yang dibangun oleh Kristus sendiri. Aku akan mendirikan jemaatku dan dalam maut tidak akan dapat menguasainya. Itulah perintah Kristus. Tetapi kita lihat bagaimanapun kehidupan manusia, ya, dia tidak bisa akan menyembunyikan. Kenapa? Karena dari layarnya pun kita tahu, menunjukkan apa isinya. Seperti HP, gak bisa dibohongi. Sekalipun casingnya dibuat, casingnya Samsung, ya, casingnya Samsung, padahal isinya adalah cherry, ya, itu tidak akan bisa disembunyikan. Ketika HP tersebut dinyalakan atau dihidupkan, maka merek-nya dari dalam akan memunculkan dan menampakkan siapa sebenarnya. Merek apa sebenarnya dia. Itulah kehidupan dia kecaman. Itulah sebabnya, ya, tugu. Engkau memperindah tugu orang-orang percaya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan yang seperti di kitab Matius atau Mazmur, kitab Matius atau Markus, ya. Dikatakan di sana, engkau sama seperti kuburan yang dilebur putih. Indah dilihat pada orang-orang yang sedang lewat. Padahal di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan tanah yang busuk. Itu menggambarkan gereja. Gereja apa? Gereja organisasi denominasi buatan manusia. Bukan buatan Kristus. Lihat dari mereknya. Apa merek gereja tersebut? Dan mereknya akan menampilkan apa isi di dalamnya. Haleluya. Lihat bagaimana tentang Kristus. Dialah kepala. Dia adalah pemimpin pada murid-muridnya. Dan lihat isi apakah yang ada di dalam Kristus. Dan yang taat kepada Kristus, yaitu murid-muridnya, isi apakah yang ada di dalam mereka. Haleluya. Apakah pernah mereka kompromi dengan orang Farisi dan Saduki? Tidak. Apakah pernah mereka kompromi dengan orang-orang duniawi? Tidak. Kristus berkata, teruskan jalan. Mereka mati dianiaya, dipenggal dan dibunuh dan sebagainya. Gak jadi masalah. Itulah kehidupan orang-orang percaya di zaman dulu. Di zaman sekarang, karena ini adalah zaman Raja Wali terbang, Tuhan memberikan urapan Raja Wali kepada mempelai wanita. Dengan mata yang tajam, ya, dan juga
memakan makanan yang segar, bukan makanan yang sedang bermalam atau yang sudah busuk. Haleluya. Apakah makanan segar di zamannya? Yaitu firman pada zamannya. Haleluya. Glory. Jadi setiap kita melangkah harus memperhatikan. Sekalipun apa yang lewat, perhatikan. Sedangkan tikus pun kalau kita lewat, dia cepat lari dari dalam contohnya dari rumput tersebut atau dari manapun. Kalau dia begitu cepat lari, padahal bukan karena kita, berarti ada gangguan di sana. Ada mau memangsa dia atau seekor ular. Jadi kita melihat manusia. Kalau kita sedang melihat manusia sedang berjalan, tujuannya apa? Kehidupannya bagaimana? Haleluya. Itulah tidak perlu kompromi dengan orang-orang dunia yang jahat. Sebab mereka tidak peduli tentang kehidupan yang kekal. Mereka hanya peduli kepada hidupnya sendiri. Dan mereka tidak tahu apakah mereka ke surga, apakah mereka mau kemana, tidak tahu mereka. Karena mereka tidak tahu jalan dan tidak mengerti apa kata firman dan tidak mengerti Alkitab. Haleluya. Coba salah satu ditanya, gereja, denominasi, organisasi, mereka tidak akan bisa terangkan mereka mau kemana. Uang saja dan uang saja, itu yang perlu. Kompromi dengan partai politik. Setiap ada mau pemilihan, baik itu DPR, baik itu presiden, ya, baik itu bupati, kompromi. Dan diskusi berbincang-bincang mengenai perpolitikan. Tidak pernah Kristus mengajarkan demikian. Karena kepala kita adalah Kristus. Kita adalah tubuhnya. Jadi tidak akan bisa kepala dipisahkan dengan tubuh. Itu mati namanya. Kalau sudah dipisahkan antara kepala dan tubuh, berarti sudah mati namanya. Tidak berarti lagi. Haleluya. Tetapi sepanjang tubuh masih normal dan kepala tetap memerintahkan tangan dan kaki untuk bekerja dengan baik. Kita adalah tubuh Kristus dan dia adalah kepala kita. Haleluya. Kita buka Alkitab kita yang tertulis di Matius 7 ayat 14. Haleluya. Matius 7 ayat 14, demikian firman Tuhan. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami terkasih dalam surga, kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau memberikan pengertian yang lebih lagi kepada kami Tuhan, dan Engkau mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Engkau memberikan kepada kami hari-hari untuk menjaga Tuhan segala sesuatu dan menjauhkan Tuhan segala sesuatu daripada kami, sehingga kami Tuhan selalu berjalan di atas firman-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Roh Tuhan memimpin dan mengajar kami pada waktu yang indah ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Dan Matius 7 ayat 14 ini dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan untuk menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapati. Dan di Matius 16 ayat 15 katakan, ya, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah katamu, siapakah aku ini? Dan dikatakan juga di Matius 20 ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman dulu, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Selalu kembali kepada, ya, sebagaimana halnya pada zaman dulu. Yang dimaksudkan menunjuk bahwa di zaman Nuh orang sedang ya berpesta pora, bersenang-senang, tidak ada yang kurang. Mereka mengatakan bahwa mereka kaya,
Mereka mengatakan bahwa mereka pintar. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah berpakaian dengan baik. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat. Tetapi kita lihat di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu 3 ayat 13 dikatakan atau 17. Dikatakan, engkau mengatakan bahwa kau kaya. Padahal engkau miskin, buta, telanjang, dan tidak mengetahuinya. Sama seperti pada zamannya Lut. Demikianlah artinya. Ini adalah sudah berbicara tentang hari kedatangan Kristus. Berarti zaman ini sama seperti zamannya Lut. Tidak mau tahu, tidak peduli bagaimana tentang untuk mencari kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya Kristus bertanya kepada murid-muridnya, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Sehingga ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan para nabi. Tetapi Yesus bertanya kepada Petrus, dan Petrus mendapatkan pewahyuan. Apa yang dikatakan? Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Haleluya. Haleluya. Mesias dari Allah. Dialah yang mengerti segala sesuatu karena dia sudah mendapatkan pewahyuan. Ketika dia mendapatkan pengertian dan pewahyuan, Kristus langsung memberikan kepadanya pengembalaan. Karena dia adalah orang yang mengerti dan tahu dan mendapatkan pewahyuan. Dan dia sosok menjadi seorang pengajar, seorang gembala yang setia, yang takut akan Kristus. Haleluya. Apakah dia kompromi dengan dunia? Tidak. Apa dia kompromi dengan kaisar? Tidak. Apakah dia kompromi dengan Romawi? Tidak. Apakah dia kompromi dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan? Tidak perlu. Gak ada artinya, gak ada aslinya. Tetapi mereka menjalani jalan yang diberikan Tuhan atau ditunjukkan Tuhan kepada mereka. Dan orang-orang dunia sedang berjalan untuk menjalani jalan mereka. Haleluya. Apa yang dikatakan di kitab Yohanes 3 18 ayat 19 ayat 21. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab waktunya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Tetapi mereka yang berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan dan menentukan orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, ke lautan api, bagaimanapun dia tidak akan bisa untuk melakukan dengan cara apapun untuk supaya dia luput daripada kematian. Haleluya. Itulah sebabnya aku sudah menunjukkan kepadamu, lihatlah pohon dari buahnya. Aku sudah menunjukkan dan memberikan tanda. Aku sudah mengajarkan kepada kamu. Dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Kenapa engkau juga bersahabat dengan dia? Kenapa engkau juga sejalan dengan dia? Kenapa juga engkau kompromi dengan dia? Udah tanggung sendiri resiko. Engkau sudah pengaruh. Dan engkau juga akan kuhakimi. Jadi tidak ada hal-hal yang lain untuk berdalih kepada Kristus. Kalau sudah Kristus memberikan sebuah perintah, sebuah jalan,
sebuah firman pada zamannya. Tidak ada alasan atau berdalih dengan hal-hal yang lain. Untuk supaya keluar daripada pengaruh. Untuk supaya keluar ya daripada kompromi dengan orang-orang dunia. Haleluya. Seperti saudara-saudara kita mengatakan, ya, kalau memang bisa bisnis gelap, ilegal, orang-orang yang dalam pesan akan cepat kaya raya. Jangankan punya mobil, jangankan punya pesawat bisa. Haleluya. Orang saudara kita yang ada di ya tempatnya Vindael. Amerika. Kita lihat Vindael. Bukankah dia tidak bisa beli pesawat? Dia bisa beli pesawat. Tanpa melakukan bisnis ilegal. Kalau dia melakukan bisnis ilegal, kurasa dia akan cepat bisa menjadi seorang presiden di Amerika Serikat. Tetapi itu tidak perlu. Seperti itulah yang dipesankan Kristus ya kepada seorang utusan bagi kita di akhir zaman, untuk supaya kita menjauh dari hal-hal seperti itu. Haleluya. Melainkan hanya tingkatkan pertanianmu, tingkatkan usahamu, tetapi jangan kompromi untuk membuat bisnis suatu yang ilegal. Haleluya. Mau 10 hektar bikin kebun pertanian anggur, silahkan. Apel mau 10 hektar, silahkan. Mau beternak, silahkan. Tidak ada yang ilegal di sana. Karena tanam-tanaman dan ternak tidak bisa dibohongi. Bukan seperti mafia-mafia. Ya. Untuk memperkaya diri sendiri. Tetapi pekerjaannya lah ilegal. Korupsi dan lain sebagainya. Haleluya. Itulah sebabnya, karena sesaklah pintu dan sepilah jalan untuk menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya. Dikatakan juga di Lukas 17 ayat 26. Dan sama seperti pada zamannya Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Haleluya. Pada hari anak manusia. Kapan anak manusia menampakkan diri atau turun kepada seorang utusan? Tahun 1963. Tiang awas supernatural. Ini kita lihat. Ini adalah tiang api. Menampakkan dirinya kepada seorang nabi. Dan awan supernatural. Ketika pembaptisan di sungai Oyo. Jadi Tuhan menunjukkan hari-hari anak manusia. Demikianlah pada zamannya Nuh. Apakah ini sudah nyata? Lukas 17 ayat 26. Itu sudah nyata. Perhatikan kedatangan Kristus. Saatnya akan tiba. Haleluya. Bagaimana tentang Nuh? Bangun. Nuh, aku berkata padamu. Aku perintahkan, bangunlah bahtera. Haleluya. Dan juga, ya, Allah sendiri, Melkisedek, pergi untuk memberitahukan kepada Abraham. Dan dia membawa ke atas gunung dan menunjukkan bahwa Sodom dan Gomora akan dibakar. Itulah sebabnya dikatakan sama seperti zamannya Lut dan sama seperti zamannya Nuh. Haleluya. Demikianlah pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Dan pada hari-hari anak manusia ini sudah tampil tahun 1963. Haleluya. Jadi tidak lama lagi Kristus akan datang. Amin. Was-was berjaga-jaga. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus berkata, kalau kamu sedang berada di ladang, tetaplah di situ. Kalau kamu tetap berada di sana, tetaplah di situ. Artinya, kalau kamu sedang bekerja, bekerjalah.
Haleluya. Haleluya. Dan kita tahu ya, di zaman Nuh hanya 8 orang yang diselamatkan. Kenapa hanya 8 orang diselamatkan? Untuk menggenapkan, karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju ke kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Siapa mereka? Kita lihat juga di zamannya Nuh hanya 8 orang diselamatkan. Berjuta manusia mati. Zamannya Lot juga. Jadi bukan mudah untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Bukan hanya bisa bernyanyi, berdoa, glory, haleluya. Gak cukup. Perintah Tuhan, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, supaya kamu menerima karunia Roh Kudus untuk pengampunan dosa. Haleluya. Engkau harus dilahirkan kembali. Lahirlah kembali. Tinggalkan sifat-sifat manusia yang lama. Biarlah Kristus mengisi ya dengan minyak dan roti, supaya minyak dan roti tidak akan habis-habis dan tidak bersudahan seperti janda sarapan. Haleluya. Harus siapa yang mengisi? Harus Kristus yang mengisi. Bukan minyak buatan manusia, bukan tepung buatan manusia. Tetapi roti adalah Kristus sendiri dan minyak adalah Roh Kudus. Tidak akan berkesudahan. Roti dan roh adalah kekal. Amin. Haleluya. Tetapi kita lihat roti buatan manusia, minyak buatan manusia, dan Kristus berkata, biarlah ya yang dari kaisar itu kembali kepada kaisar, yang dari Allah kembali kepada Allah. Haleluya. Kita lihat di zaman. Perintah kaisar terima dan laksanakan. Tetapi perintah Kristus, bagaimana cara untuk mengampuni dosa? Beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, karena dialah yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosamu. Jadi harus di dalam nama Yesus Kristus. Apakah manusia ada yang mau? Kembali tadi, karena sesak dan sempitlah jalan untuk menuju pada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Berarti siapa yang sedikit ini adalah pelayan wanita. Hanya 8 orang selamat. Haleluya. Itu pun kita lihat istri ya Nuh melayakkan pandangnya ke belakang dan membayarkan hartanya semua. Dan semua orang sudah binasa. Hilang lenyap dengan seketika hartanya, semua lenyap. Dia memalingkan, memandangkan, melayakkan pandangnya ke belakang. Dia menjadi tiang garam. Haleluya. Jadi tidak boleh seperti itu. Kolose 2 ayat 9 dikatakan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan di Wahyu 7 kita lihat, Wahyu 7 ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan dari segala kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palen di tangan mereka. Kita lihat. Jadi Tuhan memakai, ya, karena kita di akhir zaman, Tuhan memakai dari zaman dulu adalah seorang utusan untuk membuat sebuah jalan untuk supaya mereka terselamatkan dan diselamatkan. Dari zaman Efesus juga sampai zaman Laodikia. Banyak berjuta orang yang mati martir dulu. Haleluya. Tetapi orang yang binasa kita bandingkan.
Haleluya. 8 dibandingkan berpuluh juta manusia. Sama juga seperti zamannya Lut. Haleluya. Tetapi ya, ketika Tuhan yang agung, yang diperdamaikan dari semua zaman-zaman itu tampil, maka disitulah akan ada sebuah kerumunan orang-orang banyak. Wahyu 7 mengatakan tadi, mengekspresikannya, suatu kumpulan besar, banyak orang, tidak terhitung banyak. Kita bayangkan, karena sudah berjuta-juta dibunuh oleh orang-orang yang jahat di zaman dulu. Dibunuh orang-orang percaya. Dibunuh oleh orang-orang jahat. Dibantai, dipenggal, dilemparkan ke singa, diberikan ke anjing-anjing, ya, diberikan ke anjing bayi-bayinya. Haleluya. Mau dikemanakan mereka? Apakah Tuhan mau mengampuni orang-orang seperti itu? Tidak akan diampuni. Sedangkan kompromi aja pun Tuhan tidak akan mengampuni. Karena Tuhan sudah menunjukkan, kenalilah pohon dari buahnya. Haleluya. Haleluya. Jadi, itulah yang kita lihat di akhir zaman ini. Mempelai wanita sudah mendapatkan pewahyuan, dan Tuhan memberikan pewahyuan kepada kita. Kalau Tuhan tidak memberikan pewahyuan kepada kita, maka mata kita tidak akan terbuka dan tidak akan bisa melihat zaman apa yang sedang kita hidupi di zaman ini. Firman apa yang harus kita lakukan di zaman ini. Haleluya. Dan di manakah kedudukan kita? Kalau kita duduk di gereja organisasi denominasi, tentu sedikit minum miras, ya, minuman keras. Sudah semakin enak, minum terus. Sudah mulai bekerja biusnya, lancar mulai ngomong, sudah mulai ngaur ngomong. Dan berjalan pun sudah mulai sempoyongan, ya, dan lain sebagainya. Dan tidak ada kegiatan yang lain. Ya udah, main judi aja. Itulah kegiatan. Tuhan tidak pernah perintahkan untuk melakukan hal seperti itu. Kita lihat di luar mempelai wanita. Di luar pesan di akhir zaman kita lihat. Mau mencuri tidak masalah. Mau merampok tidak menjadi masalah. Mau membunuh tidak jadi masalah. Mereka bebas untuk melakukan hal-hal itu. Apakah pernah Tuhan memerintahkan untuk melakukan hal-hal seperti itu? Tidak ada. Siapa yang memerintahkan untuk melakukan hal-hal seperti itu? Hanya satu. Iblis. Tidak ada yang lain. Haleluya. Kita lihat di zaman ini. Gak peduli di manakah kehidupan mereka. Di manakah mereka duduk. Siapa yang memimpin mereka. Lihat gereja denominasi organisasi. Mau mabuk gak ada yang larang. Mau mencuri gak ada yang larang. Mau merampok gak ada yang larang. Siapa pemimpinnya? Dipesan, apakah bisa bebas untuk melakukan hal-hal seperti itu? Tidak. Pastor manapun melarang untuk melakukan hal seperti itu. Akan diusir segera. Tidak perlu tampil di situ untuk mengaruhi orang-orang lain. Merokok saja nggak bisa, apalagi mencuri, apalagi mabuk, apalagi berjudi, dan lain sebagainya. Seperti, brother,
Ya, saudara kita katakan, gak perlu banyak-banyak di sini. Kalau memang gak mau taat kepada firman. Haleluya. Amin. Untuk menggenapkan firman, karena sesat dan sepilah jalan untuk menuju kepada kehidupan. Hanya sedikit orang yang mendapatinya, bukan banyak. Kalau banyak di mana? Kalau memang sedikit orang yang jahat, kalau memang sedikit orang jahat, banyak orang melakukan yang baik, sudah terbalik firman. Haleluya. Bukan mudah lagi. Tetapi kita lihatlah kehidupan manusia yang di luar, ya, yang di luar pesan firman Tuhan yang kejaman. Haleluya, nggak peduli mau mencuri ini, mau mencuri apa, mau mencuri ternak tetangganya, ya, mau mencuri buah-buahan tetangganya, mau ke mana ke? Karena kenapa? Karena orang-orang seperti itu dibiarkan, ya, dibiarkan masuk ke dalam ibadah mereka. Gak dilarang. Kalau dilarang, ya, kalau dilarang merokok, berarti artinya melarang adalah tidak boleh beribadah dan masuk ke dalam ibadah jemaat kalau melakukan hal-hal yang jahat. Sekali ditegur, 2 kali ditegur, 3 kali ditegur, juga tidak mau menerima. Bagaimana mungkin bisa dibiarkan di situ? Pikirkan dulu di dalam rumahmu. Sadarkan dulu pikiranmu. Sudah kira-kira kau bisa berpikir dan menyadarkan apa yang hal-hal yang kau lakukan? Datanglah beribadah dan sujud kepada Tuhan supaya dosamu diampuni. Seperti itulah standar orang-orang yang mau bertobat. Tidak ada yang lain. Itulah standar bagi orang-orang yang mau taat kepada Kristus. Haleluya. Bagaimana dengan anak sekolah mau taat dan supaya dia mau bisa meraih, mendapatkan piala dan kejuaraannya, dia kata belajar dan membahas buku tersebut karena dia suka menjadi juara. Haleluya. Dan tidak bermalas-malasan. Bagaimana dengan orang petani? Memikirkan hal-hal. Bagaimana supaya begini, bagaimana supaya begini, bagaimana supaya begini. Adakah orang yang mau sekolah? Pikirkan tugasmu. Apakah orang yang tidak mau sekolah? Pikirkan pekerjaan. Karena Tuhan menyediakan semua di alam semesta ini adalah pekerjaan-pekerjaan, ya, untuk menghidupkan, menafkahi dirinya sendiri. Tuhan memberikan segala sesuatu. Tidak ada kelaparan, tidak ada yang lain. Kalau ada pun kelaparan di zaman dulu, kita lihat, bukan karena Tuhan tidak menyediakan segala sesuatunya, tetapi karena penindasan di sistem kerajaan Romawi di zaman dulu. Mengunci, ya, mengunci. Dikunci masalah ekonomi, ya, masalah pembelian, penjualan, dikunci semuanya. Sehingga, ya, secipat jelai, sedinar. Dikunci. Tidak diberikan bebas untuk membeli sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya mereka mati kelaparan. Kenapa mati kelaparan? Karena tidak taat untuk menyembah patung atau bal tersebut. Dan tidak mau sujud untuk menyembah juga manusia yang sedang duduk di tahtanya tersebut. Haleluya, yaitu perwakilan iblis. Kita lihat bagaimana standar bagi orang-orang percaya. Kalau ada 2, berikan 1 kepada saudara. Perhatikan dia. Kalau ada yang sakit, saudaramu, perhatikan dia. Mungkinkah orang-orang percaya membiarkan saudara-saudarinya kelaparan? Tidak ada seperti itu. Haleluya. Apalagi seorang pastor, gembala, dia memperhatikan jemaatnya.
Bandingkan dengan gereja-gereja yang lain. Mau lumpuh, mau stroke, mau sakit apapun, gak perlu. Cukup hanya bawa 1 kilo gula. Udah cukup itu. Kalau pekerjaan tadi, tuh mau berjudi, mau mabuk, mau beli ini, ya, mau ke pub, mau ke pub, bar, mau ke kafe dan lain sebagainya, mau 1 juta, mau 2 juta, ya, gak peduli. Tetapi lihat, ketika saudaranya sedang sekarat atau sakit, gak akan diperhatikan. Seperti itukah pengajaran Kristus? Tidak seperti itu. Kasih saudara. Perhatikan dia. Tegur dia dengan firman. Haleluya. Koreksi dia. Berikan firman kepadanya. Kalau dia lemah, angkat dia. Kalau dia berduka, hibur dia. Dengan apa? Dengan firman. Jadi bukan mudah. Haleluya. Karena sesak dan sempitlah jalan. Haleluya. Kolose 2 ayat 27 dikatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Siapakah dia? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Haleluya. Jadi itulah seperti yang sudah kita baca tadi. Kristus adalah pengharapan kemuliaan bagi kita. Dan Kristus di dalam kita menjadikan, ya, dia menjadikan Kristus pusat kehidupan atau pewahyuan. Kehidupan Kristus di dalam kita menjadikan dia pusat pewahyuan. Haleluya. Glory. Jadi itulah sebabnya. Artinya kelahiran baru adalah, ya, apakah arti kehidupan baru? Itu adalah pewahyuan Yesus Kristus secara pribadi kepada kita. Haleluya. Melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang-orang dunia. Haleluya. Roma 8 ayat 3 mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Haleluya. Bukankah Kristus menanggung semua dosa manusia? Kristus rela dan mati di kayu salib hanya untuk menanggung dosa manusia. Tetapi, apakah manusia mau? Apakah manusia mau untuk supaya dosanya ditanggung oleh Kristus? Orang-orang Farisi, Saduki, dan orang-orang dunia, mereka tidak mau. Karena mereka menyepelekan Kristus. Kalau orang Yahudi, Israel, Kristus sudah sengaja untuk membutakan mereka. Untuk supaya mendapatkan mempelai wanita, yaitu kita sendiri dari bangsa kafir. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang lain? Dosa kita ditanggungkan ke atasnya. Karena kita mau, ya, karena kita mau bertobat dan kita mau diampuni dosa kita lewat pembaptisan di dalam Yesus Kristus, lewat kelahiran kembali. Haleluya, itulah yang dikehendaki oleh Kristus.
Haleluya. Jadi itulah Kristus, ya, sebabnya itulah si Kristus yang disingkapkan. Karena dia adalah firman. Firman yang disingkapkan artinya. Dan penuh kemuliaan bagi dirinya. Dan dikatakan di Matius 24:35, langit dan bumi akan berlalu tetapi firmanku tidak akan berlalu. Dan Markus 16 ayat 17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Nyata bagi murid-muridnya untuk melakukan hal seperti itu. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi namaku. Kita lihat, kalau firman berbicara, kalau firman dilakukan, itu tidak akan berkesudahan. Tetapi dikatakan, ya, di Lukas 24:35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firmanku, perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Itulah roti tadi dan minyak tadi. Tidak akan berkesudahan. Tetapi dunia ini akan berlalu. Manusia-manusia pendosa yang jahat akan berlalu. Jadi, mempelai wanita dari zaman dulu sampai dia ke zaman ini, gak bisa dibohongi dan tidak akan bisa ditipu oleh dunia. Itulah sebabnya dunia sangat membenci orang percaya di zaman dulu, karena mereka tidak bisa diakali dan dibodohi dan ditipu, sehingga mereka, ya, melempari mereka dan mengusir mereka dan membunuh mereka, menganiaya mereka karena mereka tidak bisa diperdaya. Haleluya. Bagaimana orang-orang dunia bertukar pikiran, kompromi, konsultasi, ya, berdialog dan lain sebagainya. Ya, siapakah guru mereka untuk melakukan hal-hal yang jahat? Hanya Lucifer yang dijatuhkan dari surga. Tidak ada yang lain. Haleluya. Berusaha mereka, kita lihat, ya, di zamannya Kekaisaran Romawi, karena mereka tidak mau menyembah, sama seperti zamannya Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka tidak mau menyembah patung yang ditempa dari emas, yang tidak memiliki nyawa, yang tidak hidup. Apakah Sadrak, Mesak dan Abednego orang goblok? Pikirannya Kristus, pikirannya Tuhan ada di dalam mereka, sehingga mereka tidak takut untuk masuk ke dalam api. Apakah mereka terbakar? Apakah Daniel dimakan oleh singa? Tidak ada caranya. Haleluya. Mereka adalah orang-orang laskar-laskar Kristus di zaman dulu. Orang yang mempertahankan kebenaran. Karena mereka tahu bahwa dunia ini, langit dan bumi akan berlalu, tetapi aku tahu bahwa perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Haleluya. Itulah jaminan keselamatan mereka. Sadrak, Mesak dan Abednego, dan juga rasul dan juga nabi di zaman dulu. Amin. Hal yang sama dengan mempelai wanita juga dia kejaman. Haleluya. Haleluya. Percayalah nak, mempelai wanitaku, jangan takut. Kamu tahu enggak, firmanku tidak akan berlalu. Haleluya. Peganglah dan ikatlah. Aku akan memeteraikan di dalam jiwa palunganmu. Tetapi lihat, dunia ini akan segera saya musnahkan. Saya bakar. Aku akan berikan lautan api untuk membakar orang-orang yang bejat, orang-orang pendosa, orang-orang yang menghujat aku. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah juru selamat. Sekalipun mereka menyembah aku dengan puji lagu pujian dan berdoa, tetapi lihat pekerjaan-pekerjaan hari-hari mereka jauh daripada firmanku.
Itulah sebabnya aku telah menjadi daging, supaya menasihatkan dan meninggalkan pesanku kepada kamu, kepada umat. Dan bahkan akhir zaman aku mengutus utusanku untuk membawakan pesan kepada kamu, supaya kamu meninggalkan hal-hal kegelapan keduniawian yang mencampurkan antara terang dan gelap. Haleluya. Supaya kamu menjadi orang-orang merdeka, seperti istri Abraham, Sarah. Dia adalah wanita, perempuan yang merdeka, bukan perempuan budak. Haleluya. Kamu adalah Ruth, perempuan, perempuan yang merdeka, yang bertanggung jawab dan menjalani hidup sekalipun dia dilanda oleh penyakit, kesusahan dan kemiskinan, tetapi dia mempertahankan dan menjalani jalan yang sedang aku tunjukkan kepadanya. Haleluya, glory. Betapa sakitnya pun penderitaan Esther. Dia diasuh dibesarkan oleh saudaranya, bukan orang tuanya kandung. Dia adalah seorang perempuan yang polos, yang lugu, yang tidak termasuk hitung. Haleluya. Kita lihat Mordekai, tidak termasuk hitung, saudaranya sendiri. Tetapi kita lihat, apakah pekerjaannya sedang berhasil? Pekerjaannya berhasil. Dia menjadi istri seorang raja. Haleluya. Dan kekayaan diberikan kepadanya. Kekayaan Kristus diberikan kepada kita, karena kita adalah mempelai wanita Kristus. Itulah sebabnya, apabila kita berjalan, tujuan kita mau kemana? Mau menghadapi siapa? Mau apa urusan kita ke sana? Sediakan senjata dan peralatan dan lain sebagainya. Oh, nanti saya bisa lah pulang nanti jam sekian. Dan nanti biar aja lah saya nanti makan di rumah. Waktu tidak bisa. Belum tentu kita bisa mempositifkan waktu kita. Tetapi kita harus membawa peralatan. Oh, ini mah nggak mungkin datang hujan, karena cuaca pun cerah. Nggak perlu bawa plastik atau payung. Bawalah persenjataanmu. Di suatu saat nanti, karena tiba-tiba hujan akan datang. Kalau sudah ada peralatan, berarti kita artinya selamat. Udahlah, besok ajalah melakukan yang baik. Sekarang mau melakukan ini aja dulu, nggak apa-apa. Tuhan nanti akan ampuni dan lain sebagainya. Udahlah, kompromi dulu dengan ini. Melakukan ini dulu. Jangan. Karena peralatan kita adalah firman Tuhan. Senjata kita adalah firman Tuhan. Haleluya. Gak perlu orang-orang diperhatikan. Sedangkan di dalam firman pun secara individu, cari jalan keselamatan. Gak perlu bertanya sama orang, bagaimana untuk mencari keselamatan. Haleluya. Gak perlu bertanya kepada orang, bagaimana mau jalan supaya saya bisa masuk surga. Baca dulu Alkitab. Setelah dibaca Alkitab, lihat di manakah orang-orang yang sedang melakukan seperti ini. Oh, rupanya ada kumpulan kecil di sana, kawanan kecil di sana untuk melakukan hal-hal seperti ini. Coba saya bertanya kepada mereka. Tuhan akan tunjukkan jalan. Tuhan akan buka pikirannya. Tuhan akan memberikan sesuatu pewahyuan kepadanya supaya dia bertindak untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhanlah memberkati kita. Sekalipun kita singkat untuk membahas firman yang sempurna ini, kita akan percaya sesuai dengan iman kita. Tuhan
Roh tidak akan pernah meninggalkan kita dan selalu memberikan kepada kita suatu jalan yang baik. Karena bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah lah yang jadi bagi kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Kita